Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nur Fajri Fatailah. Dengan saya adalah mahasiswa Universitas Diponegoro dari Sekolah Vokasi dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Lalu NIM saya adalah seperti bisa dilihat 400 403 256 300 dan 57. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk membahas lanjutan dari video sebelumnya untuk membahas matkul atau algoritma dan pemrograman ini. Nah, sekarang kita masuk ke variasi untuk pembuatan kode. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa variasi untuk apa namanya aplikasi atau software untuk kita nanti menulis program. Jadi di sini kita yang pertama kita punya Python yang mana ini adalah bahasanya sendiri ya teman-teman, karena kalau kemarin kita di Replit itu kita tidak menggunakan terminal lokal di flash kita, melainkan kita menggunakan terminal dari aplikasi Replitnya itu. Jadi karena pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan alternatif code editor atau text editor, maka kita perlu menginstal ini apa bahasa Pythonnya sendiri agar laptop kita ini tahu teman-teman, saat kita menulis program laptop kita ini tahu bahwa kita sudah memiliki program Python dan bisa merunningnya, sehingga bisa merunningnya di text editor seperti itu. Lalu kita ada mempunyai 4 macam text editor di sini teman-teman. Yang pertama adalah PyCharm. PyCharm ini merupakan apa IDE atau Integrated Development eh Jadi, PyCharm ini merupakan IDE atau Integrated Development Environment, yang mana ini khusus text editor yang dibuat untuk merunning dan menulis bahasa Python. Selanjutnya ini adalah VS Code. Nah, VS Code ini merupakan salah satu text editor yang paling sering digunakan oleh programmer di luar sana, teman-teman, karena keandalan dan kemudahan untuk aksesnya. Lalu selanjutnya adalah Cursor dan Windsurf. Nah, kedua text editor ini hampir mirip, yang mana pada kedua text editor ini sama-sama mempunyai AI yang powerful untuk membantu kita memprogram ya teman-teman. Sebenarnya di VS Code sendiri juga sama, namun jika di Cursor dan Windsurf ini, sorry ini ada typo, harusnya Windsurf. Di Cursor dan Windsurf ini AI-nya lebih powerful karena menggunakan model yang terbaru. Sementara di VS Code ini modelnya bisa menggunakan model yang terbaru, cuman model yang tersedia untuk awalan itu sendiri model yang biasa saja teman-teman. Oke, next kita ada segmen video untuk kali ini ya teman-teman. Yang pertama tentu saja kita akan mendownload Python, PyCharm, VS Code, Cursor dan Windsurf dari laman Google atau laman internet ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menginstalnya di laptop kita. Kita akan melakukan beberapa langkah instalasi. Selanjutnya kita akan mendemokan Python di terminal lokal kita. Nah, nanti kita akan menggunakan dari aplikasi itu sendiri, aplikasi Python itu sendiri atau software Python itu sendiri, dan kita akan mencoba menggunakan CMD atau command prompt ya teman-teman, yaitu alternatif text editor yang bawaan dari laptop kita. Selanjutnya adalah kita setting dan demo untuk fungsi write dan read di PyCharm. Maksudnya ini kita akan setting dulu baru kita mendemokan ya di PyCharm. Selanjutnya kita akan melakukan setting di VS Code, Cursor dan User. Selanjutnya kita akan demo AI editornya. Jadi kita akan tes dengan prompt yang sama, apakah akan menghasilkan hasil codingan yang sama atau tidak, dan kita akan membandingkan mana AI yang lebih powerful dari ketiganya. Di sini kita sudah berada di laman Python-nya sendiri, teman-teman. Nah, untuk melakukan download kita bisa langsung klik aja icon yang ini. Lalu kita pilih di sini, kalau kita scroll ke bawah ada banyak sekali pilihan apa namanya versi atau model dari Python-nya sendiri. Nah, karena ini merupakan tugas, karena saya akan mengikuti panduan dari tugas, yaitu untuk mendownload versi 3.10. Nah, karena di sini ada 3.10.17 dan ini merupakan ada 3.10.18 dan ada 3.10.19 di sini ya teman-teman. Jadi mungkin saya akan memilih salah satu aja, mungkin saya akan memilih 3.10.17 untuk saya download ya teman-teman. Di sini langsung aja kita download Python-nya. Sini ya. Bentar. Oke teman-teman, tadi saya sedikit kesalahan.
Jadi ternyata tidak semua model atau versi itu memiliki jenis file ekstensi yang berbeda. Jadi di sini saya tadi mencari untuk jenis file untuk Windows installer. Karena tadi tidak tersedia, maka saya terpaksa harus mencari lagi. Tadi setelah saya mencari-cari, ternyata versi yang ada ekstensi untuk Windows adalah 3.10.11, maka saya putuskan untuk mendownload Python yang versi ini dan langsung aja kita download untuk Pythonnya teman-teman. Next kita ke PyCharm, langsung aja kita klik di sini menu downloadnya. Kita download aja teman-teman. Lanjut di sini kita juga punya untuk VS Code-nya, kita langsung aja kita ini download. Lanjut untuk kursor juga kita download for Windows. Lanjut untuk Windsurf juga kita download for Windows. Oke, kita tunggu sebentar aja teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil terdownload semuanya kelimanya. Pertama-tama kita mulai dari untuk instalasi dari Python itu sendiri ya teman-teman. Next, oke. Nah, sini kita jangan lupa untuk mencentang bagian ini. Lanjut kita install. Sambil menunggu kita langsung install PyCharm. Kita bisa install PyCharm juga teman-teman di sini. Next. Di sini sudah dibuatkan programnya, dibuatkan repository untuk program kita nantinya teman-teman. Jadi ini kalau kita menggunakan PyCharm untuk menulis program atau coding dari Python akan otomatis tersimpan ke sini ya teman-teman. Oke, lanjut, bisa langsung kita next saja. Oke, ini bisa opsional semua teman-teman. Ini bisa kita centang aja. Hmm, next, install. Oke, install. Oke, sepertinya sudah berhasil teman-teman. Bisa langsung kita cari saja untuk aplikasi Python sendiri. Sini sudah ada Python teman-teman. Nah, oke, ini tampilannya untuk ada
Python itu sendiri ya teman-teman. Bisa dibilang ini code editor, cuman ini versi yang sangat-sangat tidak relevan karena di sini kita tidak hanya baris saja dan kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa mendapat benefit dari sini ya. Karena jika kita menggunakan code editor lainnya, kita akan mendapatkan banyak sekali benefit yang mana itu sangat menguntungkan ya. Untuk fungsinya sendiri sama teman-teman, ini merupakan code editor. Mungkin bisa langsung kita print aja di sini. Kita coba print. Oke, mungkin langsung aja kita oke. Syntax error teman-teman. Nggak tahu ada apa. Nah, ini ya teman-teman di sini. Bisa dilihat sama aja teman-teman, kan karena tadi ada kesalahan ya teman-teman. Saya kasih apa namanya di sini itu spasi, jadi programnya tidak berfungsi, sintaks error. Kalau di sini sudah sintaksnya sudah benar, nah di sini akan menghasilkan program yang sama ya teman-teman. Lanjut kita mungkin akan menggunakan ini teman-teman yang namanya nih. Oke, di sini kita menggunakan command prompt untuk mengecek apakah Python itu sudah terdownload dan terkonfigurasi dengan baik di laptop kita. Kita langsung aja cek. Dan ini juga kita bisa melihat versi dari Python yang telah kita download. Nah, di sini, oke, next kita sudah apa? Ini kita finish dulu teman-teman. Ya mungkin sambil nunggu kita buat instalasi yang lainnya dulu teman-teman. Tadi saya coba download versi lain ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke VS Code. Sebentar ini saya urusin ini dulu. Bentar. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Cuman untuk setting dan yang lain-lain kita akan simpan untuk nanti. Sekarang kita fokus untuk install Python, sorry, install VS Code dan yang lainnya. Lanjut ini kita di VS Code. Dan sini oke, next, bisa next ada. Ini di sini untuk repositorinya jadi juga sudah dibuatkan ya teman-teman untuk VS Code-nya. Jadi ketika kita menulis program di VS Code maka akan muncul ini, akan tersimpan ke sini. Sorry, next. Oke. Di sini kita centang semuanya aja teman-teman. Ini juga opsional, mungkin kita tambahkan aja lah. Next. Install. Preparing to install teman-teman. Oke. Ini sambil nunggu kita buat untuk kursor. Accept teman-teman. Next. Oke, next. Hampir mirip teman-teman dengan VS Code. Oke, install. Oke, lanjut kita install Windsurf. Oke, sama teman-teman. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk ketiga apa code editor yang berbeda, hampir sama untuk instalasinya. Yang sedikit berbeda nanti ketika kita sudah masuk ke settingnya. Untuk instalasi hampir sama ya teman-teman. Oke, finish. Oke, di sini kita langsung masuk, dibawa ke VS Code. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Oke. Mungkin untuk setting dan lain-lain akan kita simpan lagi untuk nanti. Kita persiapkan dulu download semuanya. Habis itu kita lanjut ke PyCharm.
Di sini untuk keduanya juga udah selesai, kita langsung finish aja teman-teman. Finish, finish. Oke. Ini untuk insert. Oke, nanti aja teman-teman, kita skip dulu. Lanjut kita masuk ke PyCharm. Untuk kita melakukan setting, lanjut kita mendemokan beberapa fungsi, teman-teman. Oke, lanjut kita mungkin langsung aja kita new project. Nah, di sini sudah langsung terpapar ya teman-teman. Di sini untuk repositorinya. Di sini untuk nama projectnya sendiri adalah Python project. Mungkin kita ganti dulu. Yes. Oke, ini untuk nama projectnya teman-teman. Create. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Lanjut kita mungkin untuk setting kita bisa di sini ya teman-teman. Kita bisa klik ini. Bentar. Nah, ini kita setting teman-teman. Kita masuk ke setting. Di sini di setting ada banyak pilihan dan banyak yang bisa diatur juga teman-teman. Di sini kita bisa mengatur tema seperti ini, cuman kita akan menggunakan tema gelap saja. Selanjutnya kita akan mengcustom fontnya teman-teman. Di sini mungkin akan saya perbesar, mungkin ukurannya bisa ke 16 atau mungkin ke 20. Oke, lanjut untuk ini di editornya sendiri juga bisa diedit teman-teman seperti ini. Ini bisa ada general, terus ada untuk code editing, lanjut untuk font untuk dalam sintaksnya teman-teman. Ini untuk editor yaitu font dalam sintaksnya. Kita juga bisa edit dan ganti nama fontnya, ganti fontnya tentunya. Dan mungkin untuk kali ini saya menggunakan font ini teman-teman. Ini bisa kita ke 20 juga, 20 atau mungkin lebih lebih kecil aja teman-teman biar agak gampang. Oke. Wow, terlalu besar ya teman-teman. Kita setting lagi. Mungkin ini ke 12 saja. Terus untuk yang tadi di atas itu appearance mana ya? Sini. Mungkin kita buat kecil aja dan sedikit lebih besar mungkin ya. 14 oke. Lah ya. Nah, ini lebih enak dilihat ya teman-teman kalau gini. Oke, mungkin langsung oke. Di sini untuk membuat program baru bisa langsung kita klik kanan di sini. Kita new. Lanjut kita pilih Python file. Nah, di sini mungkin namanya program. Jadi di sini kita punya program pertama mungkin untuk tes keandalan bisa atau fungsinya habis berfungsi dengan baik, mungkin langsung aja kita buat.
coding yang sederhana dulu. Lanjut kita untuk running, kita di sini ada tombol start untuk running. Lanjut, selanjutnya kita running. Nah, nah, di sini bisa dilihat ini berfungsi dengan baik ya untuk PyCharm-nya ini. Di sini kita bisa melakukan coding dan menulis program dengan baik hasilnya. Lanjut, mungkin kita bisa untuk membuat program lagi, misal eh di sini seperti tadi. Tanjung, kita buat program lagi, misal oke, di sini kita bisa buat program uji coba dengan sintaks atau dengan algoritma seperti pada project yang terakhir kali kita buat, yaitu project kalkulator sederhana. Mungkin di sini berikan angka pertama 3, putar 9. Oke, di sini jenis disuruh milih jenis apa operasinya, mungkin kita bisa pilih jenis ke 3 untuk perkalian enter. Nah, oke, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa PyCharm menjalankan program dengan baik ya teman-teman. Lanjut, kita akan buat untuk atau demokan fungsi open, yaitu untuk membuka dan membaca file. Bisa ditambahkan aja di sini, kita new Python. Oke, di sini kita bisa buat file lagi, new file, namanya mungkin apa? Oke, jadi di sini pada ini kali ini kita akan membuat program untuk membaca dan apa, menulis isi dari file ini. Mungkin sebelumnya kita buat dulu file di sini. Lanjut kita buat untuk eh, programnya. Git open. Lanjut di sini. Nah, di sini kita bisa memberikan jalur untuk file ini. Bisa berupa jalur yang relatif, yaitu karena di sini kan file ini dan ini masih dalam satu satu program, satu project, maka kita bisa menuliskan untuk menggunakan jalur relatifnya. Namun jika misal file ini tidak dalam satu project, maka kita harus menuliskan jalur jalur utamanya atau jalur yang aslinya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tulis jalur relatifnya saja. Di sini tes txt
Oke, lanjut di sini kita buat variabel untuk bisa di print. Oke, ini kita membaca ya teman-teman. Kita membaca file ini. Lanjut kita print konten. Kita lanjut running aja. Kita running. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya teman-teman bahwa program atau fungsi open ini bisa untuk read. Selanjutnya kita akan masuk ke apa fungsi write teman-teman. Lanjut di sini kita akan membuat fungsi write teman-teman dari fungsi atau modul open. Pertama kita buat ini menjadi komen terlebih dahulu. Kita tulis di bawahnya. Kita w lanjut sini tempat variabel. Sorry, kita bisa langsung tulis ini seperti ini. Untuk ini nanti kita akan otomatis mengganti isi dari file ini. Sebelumnya file ini isinya seperti ini ya. Dan Nur Fajri, lalu teknologi rekayasa otomasi. Lalu kita akan buat di sini menjadi di sini kita bisa buat ini fungsi ini supaya tidak dalam satu baris ya teman-teman. Di sini kita bisa buat file bisa menulis sorry kita bisa menulis dalam berbeda membuat tulisan dalam berbeda baris ya kita si bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung kita running aja. Kita lihat di sini. Oke, sudah terganti ya teman-teman. Selanjutnya program berhasil dijalankan. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan untuk fungsi append ya teman-teman. Di append adalah fungsi untuk menambahkan file tanpa harus menulisnya dari awal. Karena tanpa harus menulis ulang dari awal. Di sini kita write maka otomatis file akan menulis dari awal. Maka jika kita menggunakan append maka file sebelumnya akan tetap ada tapi kita cuma menambahkan di bagian belakang setelah file sebelumnya. Jadi misal kita di sini kita ganti A fungsinya. Lanjut ini langsung kita nah di sini file file yang tadi tidak hilang, isi file yang tadi tidak hilang tetapi file ditambahkan, ada file yang ditambahkan di belakang isi file sebelumnya. Mungkin itu aja dan oke, selanjutnya saya akan mendemokan cara menggunakan uh, library atau modul time. Oke, di sini mungkin Python file.
Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa Time itu merupakan salah satu library umum atau Time merupakan salah satu library umum dari Python yang sudah otomatis terinstall dari Pythonnya sendiri ya teman-teman. Jadi nanti saya juga akan membuat atau demo kan mengenai library yang tidak ada di Python itu sendiri. Jadi kita harus mengimport dari pihak ketiga. Cuma untuk kasus Time ini sendiri, Time merupakan library yang asli atau yang maksudnya yang standar yang sudah disediakan Python untuk membantu kita. Jadi di sini misal kita print, oke lanjut kita enter time sleep. Oke lanjut, mungkin kita langsung aja kita running teman-teman di sini. A. Oke, nah ini artinya library atau modulnya untuk time sudah berfungsi ya. Lalu untuk mengetahui fungsi lain dari library time ini kalian juga bisa begini teman-teman. Nah, ini merupakan semua fungsi yang ada di library time ini. Lalu kita juga bisa mencarinya manual lewat Google seperti ini. Ini merupakan dokumentari dari Python-nya sendiri untuk library time di versi 3.10. Nah, di sini lengkap ya teman-teman untuk fungsinya. Sini. Selanjutnya mungkin kita akan coba menggunakan salah satu fungsi ini. Jadi time time. Jadi time time ini merupakan apa waktu dalam detik setelah pods atau ini istilahnya ini specific date of the epochs and handling of the second. Nih, yang mana ini dimulai dari tanggal 1 Januari 1970 jam 00.00. Nah, mungkin di sini langsung aja kita gunakan ya untuk kita gunakan apa eh, fungsi time time. Ini nggak usah mungkin di sini mungkin kita bisa time time. eh, Lanjut kita gunakan time sleep. Mungkin kita buat angkanya float ya teman-teman. 1,5 mungkin. Lanjut kita time end. Lanjut kita print. Kita gini dulu teman-teman. Lanjut kita print duration. Mungkin ini merupakan implementasi kita menggunakan fungsi time time. Di sini juga ada fungsi time sleep sleep ya teman-teman.
Oke. Jadi di sini ternyata untuk menginput float kita harus menggunakan titik ya, alih-alih menggunakan koma. Tadi kesalahannya di situ teman-teman. Jadi kita running aja di sini. Nah, saya dilihat untuk durasinya hampir mirip ya teman-teman, di sini 1,5, sedangkan di sini juga time sleep 1,5 teman-teman. Mungkin seperti itu aja untuk library time. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan atau menggunakan library atau modul random. Random juga merupakan salah satu modul bawaan Python, jadi sudah terinstall bersamaan ketika kita menginstal Python ya. Di sini tes. Oke, di sini mungkin bisa kita cari dulu di Google apa saja sih fungsi-fungsi yang ada dalam modul Python ini. Sorry, modul time, modul random ini. Bisa kita cari dulu random di sini. Di sini kita bisa lihat random adalah Python modul ya teman-teman. Di sini. Nah, ini untuk fungsinya sendiri. Beberapa fungsinya sendiri. Nih, ada bookkeeping function. Lalu di sini ada function for bytes. Nih, function from integer. Lalu di sini ada random.random. Random atau yang akan kita gunakan pada atau yang akan kita implementasikan pada video kali ini, yaitu kita akan menggunakan random running. Jadi untuk mengenerate angka random berbentuk integer dari A minimum dan B maksimum. Oke, bisa kita lihat di sini untuk ini ini merupakan sintaksnya ya teman-teman di sini. Di sini A-nya B-nya kita buat 100 teman-teman. Terus kita print. Bisa kita langsung jalankan teman-teman. Nah, sini ya, ini menghasilkan angka 89 dan jika kita run lagi menghasilkan 30 karena ini merupakan random ya teman-teman. Hasilnya acak selama masih di antara ini A dan B-nya, nilai minimal dan nilai maksimalnya. Ini kita dapat 29, 34. Ya seperti itu ya teman-teman. 89 lagi teman-teman. 29 lagi. 6, 33, 42. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan library random dan di sini kita menggunakan salah satu fungsinya aja, yaitu random ya teman-teman. Kita akan menggunakan library OS. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan modul atau library OS. Langsung kita buat dulu aja teman-teman. Hmm. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk dokumentasi modulnya, library-nya. Oke, di sini. Di sini ada sangat banyak fungsi ya teman-teman di modul OS ini. Cuman yang akan nanti kita gunakan yaitu adalah OS ini, yang pertama ini. Nah, jadi ini merupakan fungsi untuk kita membuat directory ya teman-teman, atau bisa dibilang kita membuat file. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi eh, file di OS.
menggunakan OSPath, dir OSPath eksis ya teman-teman di sini. Jadi ini merupakan apa library turunan dari library OS ya teman-teman. Di sini namanya OSPath ya teman-teman. Mungkin bisa langsung aja kita gunakan. Di sini import OS. Sini bisa kita cari. Oke, sebenarnya kita harus memasukkan nama filenya dulu ya teman-teman. Misal di sini, kita lanjut. Oke, bisa langsung kita running. Nah, jadi OSMKdir ini merupakan fungsi untuk kita membuat file atau folder atau bisa dibilang direktori ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal menggunakan fungsi mkdir, lalu kita buatkan nama untuk filenya, dan otomatis fungsi ini akan membuat filenya beserta dengan path-nya, direktorinya. Oke, lanjut mungkin kita bisa menggunakan fungsi OSPath teman-teman. Ini mungkin kita bisa buat logika sederhana untuk mengembalikan nilainya. Jika benar maka ini misal di sini kita cek apakah direktori atau path-nya itu eksis untuk file yang baru saja kita buat. New file, new file. Oke, enter, print, enter. Seperti ini kita mengecek apakah path atau foldernya itu eksis dari file yang baru saja kita buat. Oke, mungkin kita cek. Nah, di sini file doesn't exist ya teman-teman. Karena di sini saya menambahkan nama untuk txt-nya. Sedangkan di sini namanya ada new file saja teman-teman. Saat program tereksekusi bahwa membaca bahwa filenya tidak eksis. Oke, next, mungkin jika kita beginikan hapus txt-nya, kita run. Nah, ini file eksis ya teman-teman, baru file eksis teman-teman. Mungkin seperti itu untuk ketiga modul atau library bawaan. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan atau menggunakan serta mengimport modul dari pihak ketiga atau alias modul yang belum ada sejak awal kita menggunakan Python. Jadi harus kita install dulu ke Pythonnya ini sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan dan menginstal modul atau library yang dari pihak ketiga. Oke, pertama-tama kita akan cari dulu, kita akan memakai Google Trans, dan pertama-tama kita akan cari dulu dokumentasi dari modul ini sendiri. Jadi ada apa aja sih fungsi-fungsi dalam modul ini. Oke, di sini kita akan mengimport atau menginstal ini ya, modul ini. Lalu kita pertama-tama kita lihat dulu di sini dokumentasinya.
Di sini bisa kita lihat ini merupakan basic usage atau penggunaan dasarnya teman-teman. Sedikit berbeda dari video yang saya terima, video materi yang saya terima. Tidak apa-apa, nanti kita akan menggunakan yang ini saja teman-teman, karena ini merupakan versi terbarunya dari modul atau library ini, Google Trans. Selanjutnya untuk instalasi modul, kita bisa klik ini teman-teman. Jadi titik tiga di atas, lanjut kita view, kita ke tool window, lalu kita slide ke bawah. Nah, di sini kita bisa ini merupakan untuk terminal untuk instalasi modul. Langsung aja kita klik. Nah, di sini bisa langsung kita tulis modul yang akan kita install atau import. Oke, ini teman-teman, versinya juga bisa dilihat di sini. Ini teman-teman, di sini ada dokumentasinya seperti tadi di web. Bisa kita lihat di sini kan tidak enak, jadi lebih baik untuk mencari dokumentasi dari ini kita ke webnya saja teman-teman. Jadi mungkin langsung aja bisa kita install. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, sampai ada notifikasi untuk pop, sorry. Oke, di sini sudah terinstall sepertinya teman-teman. Bisa langsung kita keluar aja. Lalu kita buat untuk tes apa namanya, tes Google Trans. Oke, nah di sini untuk sintaksnya sendiri teman-teman, kita bisa langsung copy dari sini teman-teman. Nih, sampai sini ya teman-teman. Karena ini komentar jadi tidak ada fungsinya dalam sintaks, jadi kita copy dari sini sampai sini saja teman-teman. Sedangkan untuk ini merupakan perulangan teman-teman. Lanjut kita Ctrl C, langsung kita Ctrl V. Nah, di sini ini ya teman-teman, kita ganti mungkin kita oke, lanjut. Oke, sepertinya untuk library ini mengalami gangguan, jadi saya akan menghentikan installnya dan akan mendownload versi yang lebih lama. Dengan harapan pada versi yang lebih lama itu sudah lebih stabil ya teman-teman. Di sini saya tidak bisa menggunakannya, tidak bisa menggunakan modulnya teman-teman. Akan install terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal untuk versi yang lebih lama, yaitu versi ini 3.1.0A0. Oke, di sini sudah saya ganti untuk modul apa versi dari modulnya, dengan harapan ini sudah stabil. Next kita running. Nah, di sini kita menerjemahkan ke bahasa Spanyol ya teman-teman. Jadi untuk fungsi dari ini sendiri akan menghasilkan banyak sekali output, bukan hanya hasil terjemahannya saja, tetapi ada pronunciation-nya dan
ada lain-lainnya. Dan jika kita ingin hanya mengeprint teks atau hasil translatannya saja, maka kita bisa buat seperti ini. Mungkin kita akan ganti ke bahasa Indonesia. Siapa tahu ada teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, di sini untuk bahasa Indonesia ada teman-teman. Tadi modulnya tidak berfungsi untuk modul yang berfungsi tadi. Sekarang saya menggunakan versi yang sedikit lebih lama, fungsi ya teman-teman. Ini bisa langsung muncul teman-teman. Teks untuk hasil translate dari Hello World ini. Mungkin seperti itu dulu. Selanjutnya saya akan mengaplikasikan eh, menggunakan menulis Python menggunakan beberapa code editor yang sebelumnya telah saya download. Ada VS Code, Cursor, dan Windsurf. Dan saya akan dalam di ketiga aplikasi itu saya akan melakukan setting, kemudian cek program sebentar, cek software sebentar, lalu saya akan membandingkan AI dari ketiga code editor tersebut. Oke, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan VS Code. Pertama-tama ini kita centang dulu aja. Next, setting. Di sini seperti di PyCharm juga kita bisa edit font, kita bisa edit auto save-nya. Sini kita pilih yang default aja teman-teman. Show extension. Ini untuk nanti AI yang akan kita gunakan. Nih, kita bisa langsung install dulu. Lalu di sini untuk buat file kita bisa langsung ini new file. Di sini untuk membuat folder baru kita bisa open folder. Lalu di sini kita bisa cari new folder. Mungkin kita cari dulu akan ditaruh di mana. Sini saya akan menaruhnya di data, lalu di mungkin di Windows aja. Kita buat new folder. Ini kita buat folder di sini. Select folder. Oke. Terus untuk Python, untuk bahasa Python bisa kita install di sini ya teman-teman. Bisa kita install. Nanti juga akan terinstall halaman dan lain-lainnya. Lanjut kita ke browser terlebih dahulu teman-teman. Lanjut kita sign up terlebih dahulu. Kita continue with Google aja teman-teman. Jadi ini akan saya skip ya teman-teman. Sini tinggal menunggu kode konfirmasi dari Cursor. Lanjut kita ke Windsurf dulu. Kita finish installing. Oke, get started. Import setting from VS Code aja mungkin. Next dark mode selalu teman-teman. Next. Sign up.
Terus kita sudah masuk kodenya teman-teman. Saya masukkan dulu kodenya. Login, ya return. Ini bisa kita import aja teman-teman. Import aja lah. Oke, continue. Saya akan pilih yang ini teman-teman. Lanjut. Kurang lebih seperti itu untuk kursornya. Lanjut kita ke Windsurf teman-teman. Sign up di aja coba. Oke, di sini mungkin kita open folder baru. Oke, di sini kita buat folder baru. Select folder. Belum ada. Bentar. Tunggu sebentar. Oke, di sini sudah terinstall semua teman-teman. Untuk baik VS Code, Cursor maupun Insert.
Langsung kita coba menggunakan AI dari eh, ketiga text editor ini dengan prompt yang sama, teman-teman. Pertama kita akan buat di sini project kalkulator. Langsung aja eh, kita send. Nah, di sini kita bisa ada pilihan untuk continue with GitHub ya, teman-teman. Mungkin kita continue with GitHub dulu. Continue. Ini juga bisa ganti model ya, teman-teman. Di sini bisa pakai GPT-5, bisa pakai Claude IQ dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Kita akan di sini. Lanjut, eh, kita juga prompt di sini.
Ini masih loading ya teman-teman. Ini juga masih loading. Ini juga masih pembuatan ya teman-teman. Mungkin aduh, ini programnya akan saya ganti sedikit. Ada seperti ini ya, ini programnya. Ini juga bagus. Nah, ganti karena terlalu rumit teman-teman. Belum kita menjalankan program yang sudah di-generate oleh AI sebelumnya, baiknya kita membaca ini file readme terlebih dahulu karena siapa tahu nanti kita membutuhkan untuk install library ya teman-teman. Lanjut, kita buka dulu file readme-nya. Kita cari saja apakah akan menginstal library lagi atau tidak. Ternyata tidak ada ya teman-teman.
Di sini saya akan membandingkan untuk hasil penggunaan AI dari ketiga text editor yang memiliki fitur AI. Di sini ada kursor. Jadi di sini saya akan mengatas tiganya menggunakan prompt yang sama. Jadi untuk promptnya seperti ini. Buat saya program kalkulator dengan GUI. Buatkan menggunakan tiga file Python saling berkoneksi satu sama lain dengan menggunakan modul. Jadi filenya seperti ini. Yang pertama kita mulai dari kursor terlebih dahulu. Kita coba jalankan programnya. Sebentar, tidak ngeliat teman-teman. Jadi untuk kalkulator yang dari kursor seperti ini bisa dilihat ini berfungsi normal. Kita lihat di sini teman, berfungsi normal ya teman-teman. Selanjutnya untuk insert ini juga menggunakan prompt yang sama, cuma di sini tidak muncul ya teman-teman. Cuman prompt yang saya gunakan kemarin memang sama, saya kopas ulang dari satu sama lain. Ini untuk yang windsurf, kita cek apakah normal. Oke, berfungsi normal ya teman-teman. Sini jika kita gini, berfungsi normal teman-teman. Lanjut untuk yang VS Code kita run dulu, lanjut kita running. Jadi ini untuk yang VS Code kita tes. Ini sebenarnya masih kurang, ada yang kurang di sini teman-teman. Dari yang VS Code saya juga kurang tahu mengapa. Ini untuk yang dari VS Code sepertinya error teman-teman. Cuman untuk dari yang tiga, dari yang dua AI lainnya berjalan normal. Untuk yang windsurf dan kursor ini untuk perbandingan tampilannya sendiri bisa dilihat, ini untuk yang kursor, ini yang tengah untuk windsurf, dan yang paling pojok kiri ini untuk yang VS Code. Ya, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk perbandingan penggunaan AI dari ketiga text editor ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.